perkenalkan kami dari keluarga. Nama saya Bu Esther, suami saya Eko Suhartoyo. Kami tinggal di Metro. Anak laki-laki, yang paling besar SMP dan yang kecil itu masih umur 3 tahun. Sebenarnya alasan saya memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman pangan yang pertama adalah tadinya di belakang rumah saya itu banyak sekali orang menanam sayuran, dan setiap hari saya melihat mereka menyemprot sayurannya dengan pestisida. Itu membuat saya berpikir untuk memanfaatkan lahan pekarangan di belakang rumah saya untuk menanam tanaman sayuran untuk kebutuhan keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Jadi saya nggak perlu belanja ke warung untuk beli sayuran, dan yang jelas saya dapat memberikan pangan yang sehat untuk anak-anak saya dan keluarga saya. Itu yang pertama. Lalu pada masa pandemi ini sangat terasa sekali manfaat yang saya peroleh dengan menanam tanaman sayuran di belakang pekarangan rumah saya. Dimana di masa pandemi ini dilarang berkumpul, orang tidak berkunjung ke pasar. Lalu saya tidak merasa kesulitan karena memang di pekarangan saya sudah tersedia semua pangan sehat. Jadi saya tidak perlu jauh-jauh berbelanja ke pasar, tidak perlu bertemu dengan banyak orang untuk menghindari penyebaran COVID gitu. Jadi lebih sehat untuk anak-anak saya. Ada 4 hal yang dapat dipertimbangkan dalam isu ketahanan pangan. Berdasarkan hasil pertemuan World Food Summit tahun 1996, ketahanan pangan terjadi ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan preferensi makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Pertama, FAO merumuskan 4 dimensi yang harus diperhatikan keberlanjutannya untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu ketersediaan makanan, akses yang terjangkau, penggunaan dan pemanfaatan makanan, dan stabilitas pasokan dan akses. Di masa pandemi ini manfaat yang sangat besar sekali manfaat dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Yang pertama yang jelas saya tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli sayuran gitu kan. Yang kedua saya tidak perlu bertemu dengan banyak orang untuk pergi ke pasar gitu kan, mengurangi ketergantungan keluarga kami dengan produk-produk di pasar yang di masa pandemi itu yang jelas kita tidak tahu karena kita caranya adalah menghindari kerumunan ya. Jadi memang dengan menanam tanaman pangan di lahan pekarangan kita itu kita akan mendapatkan 2 manfaat. Mengurangi pengeluaran keluarga karena kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan,
Yang kedua, kita memang membantu pemerintah juga untuk selama social distancing, kita nggak berkerumun dengan banyak orang, kita tidak perlu pergi ke pasar untuk bertemu dengan banyak orang. Lalu manfaat yang ketiga yang saya peroleh ya dengan menanam tanaman sayuran di pekarangan saya dengan produksi yang akhirnya lebih dari cukup untuk keluarga saya juga bisa menjual hasil sayuran di pekarangan saya kepada keluarga yang lain. Jadi selain mendapatkan pendapatan juga kami berbagi sehat dengan keluarga yang lain. Fungsinya hampir sama dengan daun di kembang kol tadi, untuk menandai bahwa ini sayuran ini sudah packingan berapa hari umurnya, karena aku nggak khusus mencantumkan masa expirednya sayuran ini. Biasanya ini daun ini kelihatan layu setelah 4 hari baru kelihatan layunya. Masukkan ini. Sampai juga ya. Wah, tetap reaksinya sempit ya, sedikit lahan aja, pelan-pelan. Nah, sambil diarahkan supaya nggak mudah rusak dalam packingan. Nah, sampai pada akhirnya seperti ini bentuknya. Belakangnya ini adalah daun, ini tapak mukanya. Baru bisa kita lakukan pengepresan seperti ini ngepresnya. Kita lakukan pengepresan seperti ini dari sini. Nah, untuk memastikan bahwa tidak bocor, itu biasanya kami terawang begini. Nah, kalau di terawang ternyata nggak ada yang tertinggal, berarti ini packingan bagus. Kita potong untuk pelapiannya. Nah, kalau sudah dipotong-potong, kurangi paling tidak supaya tidak merusak plastiknya. Karena ini terongnya panjang-panjang, makingnya nggak tidur, tapi berdiri. Nah, seperti ini. Biasanya kami isi 4. Permintaannya ibunya biasanya 4 cuman. Karena ini terong ini untuk di makan sama. Dipastikan bahwa ini tidak bocor juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau begini kan nggak bocor nih, ada gelembungnya yang nggak keluar, tekan nggak keluar. Apa yang telah dilakukan oleh keluarga ini merupakan model bagaimana keluarga memanfaatkan pekarangan yang dimilikinya untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya. Sudah kita ketahui bersama bahwa pandemi ini telah menyebabkan berbagai bentuk kegiatan ekonomi terganggu, termasuk ketersediaan pangan bagi masyarakat pun terganggu. Gerakan mencukupi kebutuhan pangan kita mulai dari keluarga. Pangan yang sehat dapat membantu kita menghadapi pandemi ini.
Dari keluarga kita membangun solidaritas melalui berbagai pangan bagi sesama. Saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak yang punya lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan, mari sekarang kita mulai kreatif untuk memanfaatkan lahan pekarangan kita untuk memberikan pangan yang sehat untuk keluarga dan anak-anak kita. Karena anak-anak itu adalah masa depan dunia, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Jadi selain keluarga kita sehat, kita juga bisa berbagi ke lingkungan, kita bisa menambah pendapatan keluarga.